Pagi teman-teman, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Karena pada pagi hari ini Pak Senen berhalangan hadir dan Kak PJ masih sibuk, mari terlebih dahulu kita berdoa semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan sesuai yang kita inginkan. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Waktu dan tempat saya sampai saya persilakan. Ini langsung aja ya, teman-teman. Ya Kak, monggo Kak, langsung ya Kak. Silakan saja Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, yang mana pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi yang telah saya lakukan di salah satu sekolah dasar di Yogyakarta, yaitu SD Golo. Dan saya izin share screen ya, teman-teman. Apa kelihatan share screen-nya? Kelihatan Mbak. Sudah Kak. Langsung saja. Latar belakangnya ialah melalui pembelajaran IPS dalam pembelajaran abad 21, hendaknya siswa dapat terampil, aktif dan kritis, serta dapat berkolaborasi maupun bekerja sama dalam mengatasi fenomena sosial yang terjadi melalui kemampuan yang mereka miliki. Jadi bagaimana integrasi pembelajaran abad 21 dalam proses pembelajaran IPS yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam belajar sehingga mereka terlatih dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Jadi latar belakang dari observasi ini ialah untuk mencari tahu atau untuk mengetahui bagaimana pengintegrasian pembelajaran abad 21 dalam pembelajaran IPS, yang mana tuntutan dari pembelajaran abad 21 ini ialah bagaimana siswa dapat terampil dan aktif dalam memecahkan berbagai persoalan sosial yang terjadi di sekitar mereka. Kemudian, rumusan masalah dari observasi ini ialah yang pertama, bagaimana Kak Fatma, mungkin bisa di slideshow soalnya agak kecil ya. Boleh ya. minta tolong. Sorry. Oke. Udah? Udah. Oke. Saya ulangi untuk rumusan masalahnya ya, ada 3. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran IPS di kelas 5 SDN Golo. Kemudian yang kedua, bagaimana penggunaan model pembelajaran IPS di kelas 5. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses penyusunan perangkat pembelajaran IPS di kelas 5 SDN Golo. Kemudian tujuannya sendiri ialah untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran IPS, yang kedua, mengetahui penggunaan model pembelajaran IPS, yang ketiga, mengetahui penyusunan perangkat. Jadi dalam observasi ini ada 3 pokok bahasan yang diamati. Yang pertama, proses, yang kedua, model, yang ketiga, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran IPS sendiri. Kemudian identitas dari observasi ini ialah yang pertama, ya dari segi narasumbernya, yaitu guru SDN Golo di kelas 5B, yaitu Bu Ari Yulianti. Kemudian, berdasarkan data yang bisa teman-teman lihat, ia merupakan guru kelas. Kemudian, pelaksanaan observasinya ialah di kelas 5B, di mana pada proses pelaksanaannya itu pada tanggal 31 Maret 2023. Kemudian, dilakukan pada pukul 7 sampai pukul 8 WIB. Dan kemudian
jumlah siswanya ia 25 orang. Kemudian berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, yang pertama dari segi proses, ditemukan beberapa hal atau yang menjadi poin penting yang ditemukan dalam observasi itu sendiri. Yang pertama, kondisi kelas yang pada dasarnya ramai dengan size ruangan yang tak sebanding dengan jumlah siswa, serta susunan tempat duduk yang disetting tidak, maksudnya yang dengan ukuran yang kecil, kemudian jumlah siswa yang banyak, guru tidak menyeting tempat tersebut untuk membuat siswa menjadi nyaman atau efektif dalam belajar. Yang kedua, belum terlihatnya keaktifan siswa dalam proses belajar secara mandiri maupun aktif dalam memecahkan persoalan atau memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru dalam belajar. Yang ketiga, guru cenderung masih menggunakan materi ceramah. Yang keempat, siswa tidak difasilitasi berbagai sumber media maupun LKPD yang sesuai untuk mengkonstruksi pemahaman mereka terhadap pembelajaran. Seperti contohnya yang saya sebutkan tadi, LKPD, bahan ajar, yang sesuai dengan karakteristik belajar siswa. Kemudian media pembelajaran yang digunakan pun belum menyampaikan materi pembelajaran secara efektif. Itu empat hal utama yang saya temukan dalam proses belajarnya. Kemudian berdasarkan 4 permasalahan tadi, bisa kita bertolak ukur dari proses pembelajaran yang ideal. Proses pembelajaran yang ideal pada dasarnya ialah kegiatan interaksi antara guru dan siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Rustaman pada tahun 2001 di bukunya halaman 461, di mana beliau menyampaikan proses belajar itu sendiri terjadi apabila adanya interaksi yang aktif dalam belajar antara guru dan siswa, entah itu berupa pertanyaan yang dilemparkan guru, kemudian respon yang diberikan siswa. Di sana proses belajar dapat kita amati. Namun, pada kenyataannya dalam kelas yang saya amati belum terjadi hal demikian. Kemudian proses belajar yang ideal hendaknya dapat mendorong kreativitas siswa secara keseluruhan, membuat siswa aktif, mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, dan berlangsung dalam kondisi yang menyenangkan. Nah, dari pernyataan di sini dapat kita garis bawahi ialah siswa yang aktif, kemudian suasana belajar yang menyenangkan dapat menjadi tolak ukur bagaimana proses belajar dapat kita katakan ideal. Kemudian bertolak dari tuntutan pembelajaran abad 21 terhadap keaktifan, kreativitas, kolaborasi, kemampuan berpikir kritis, serta menjadikan siswa sebagai subjek utama dalam pembelajaran, yang mana berarti bahwa siswa merupakan pelaku utama yang dapat mengkonstruksikan pemahaman mereka. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa berarti bahwa pengajaran yang selaras dengan cara otak belajar, siswa hanya membangun jaringan pengetahuan baru, berlatih membaca, menulis, berpikir, berbicara, dan sebagainya di atas fondasi awal kompetensi yang mereka miliki. Ini berdasarkan pendapat Gaban tahun 2021 pada artikelnya. Nah, dari pendapat ini dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran abad 21 hendaknya dapat memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka. Sedangkan pada kenyataannya yang saya temukan di lapangan bahwa guru belum memfasilitasi siswa dengan berbagai bahan ajar, media, maupun LKPD yang sesuai untuk membantu siswa membangun pemahaman mereka di atas kemampuan awal yang mereka miliki. Kemudian kedua, terkait dengan hasil observasinya, yaitu terhadap model. Saat observasi, guru telah menggunakan model problem-based learning dengan langkah yang sudah sesuai dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam penggunaan model tersebut. Yang pertama, pelaksanaan setiap sintak dalam model pembelajaran belum dilakukan secara maksimal. Yang kedua, ketersediaan fasilitas pembelajaran, di mana fasilitas berupa sumber belajar
belum memadai dalam model PBL tersebut, sehingga perlu adanya pembelajaran yang mengakomodasikan berbagai sumber pembelajaran yang ada di sekitar mereka. Kemudian, LKPD yang digunakan belum sesuai dengan kriteria pemecahan masalah. Dalam hal ini, guru menggunakan LKPD pada sintak kedua. Guru sudah membagikan LKPD pada sintak PBL yang kedua. Namun, dalam pelaksanaannya, LKPD yang diberikan belum sesuai dengan karakteristik belajar siswa. Yang mana pada saat itu siswa yang berjumlah 25 orang, mereka hanya diberikan 4 LKPD untuk setiap kelompok. Sehingga pembentukan kelompok pun tidak efektif karena tidak semua siswa yang dapat bekerja karena keterbatasan LKPD yang diberikan. Kemudian yang ketiga, belum adanya kesesuaian antara materi ajar dengan model yang digunakan. Nah, berdasarkan observasi yang dilakukan sebelumnya, bertolak dari temuan pada observasi tersebut, kita bisa menemukan beberapa model atau menemukan beberapa hal yang menjadi tolak ukur kita dalam penentuan model pembelajaran. Yang pertama, untuk mengembangkan model pembelajaran efektif, setiap guru harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang konsep dan aplikasi model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena karakteristik dan keinginan peserta didik dalam belajar beraneka ragam sejalan dengan pendapat Saifuddin dan Bardiati. Nah, dalam hal ini harus kita teliti lagi bagaimana model yang sesuai dengan karakteristik belajar siswa. Kemudian bagaimana mengembangkan fasilitas belajar bahan ajar, KPD, maupun media pembelajaran yang lainnya yang sesuai dengan model pembelajaran yang kita gunakan. Kemudian, berdasarkan pendapat Sumiati dan Ashraf pada tahun 2008 mengatakan bahwa seluruh komponen dalam pembelajaran harus saling berinteraksi dan berhubungan bersama-sama diarahkan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dalam pemilihan model pembelajaran, guru sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, sifat materinya. Kemudian, ketersediaan fasilitas. Yang keempat, kondisi peserta didik. Yang kelima, alokasi waktu yang tersedia. Nah, dari pendapat ini, guru sebenarnya sudah menggunakan model pembelajaran. Namun, model tersebut belum sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang mana tujuan pembelajarannya adalah untuk waktu itu materinya ya terkait dengan kegiatan ekonomi. Yaitu untuk mencari tahu bagaimana profesi yang digeluti oleh orang-orang di sekitar mereka. Namun sebaiknya waktu itu guru mengalokasikan siswa untuk keluar lapangan, kemudian mencari tahu berbagai profesi yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Namun hal itu tidak dilakukan. Guru hanya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari tahu profesi atau pekerjaan yang dimiliki oleh wali murid melalui wawancara dengan teman di sekitar mereka seperti itu. Jadi akan lebih efektif apabila guru bisa memfasilitasi siswa untuk bekerja sama secara kreatif untuk turun ke lapangan. Kemudian ketersediaan fasilitas. Saat itu guru hanya menggunakan satu media berupa media gambar, di mana pada awal pembelajaran guru hanya memberikan media berbagai sumber daya alam yang dari sekitar mereka melalui media visual. Nah, itu sebenarnya sudah bagus karena guru sudah menggunakan teknologi melalui proyektor. Namun, hal tersebut hanya berbatas untuk siswa yang karakteristik belajarnya melalui visual saja. Karena beberapa di antara mereka termasuk anak kinestetik maupun audio. Sehingga akan lebih baik apabila guru bisa mengembangkan media tersebut, baik itu audiovisual maupun mengembangkan media berupa video maupun beberapa media lainnya yang mungkin dapat menarik perhatian siswa yang
yang sifatnya kinestetik berupa pemecahan masalah secara langsung dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, dari segi perangkat yang digunakan, terdapat 4 poin yang menjadi hal utama yang diperhatikan saat itu. Yang pertama terkait dengan RPP-nya. Secara umum, RPP yang disusun oleh guru telah sesuai dengan komponen penyusun yang benar, mulai dari identitas, kemudian kompetensi inti, KD, indikator, tujuan, dan seterusnya. Untuk dari segi komponennya sudah sesuai. Namun, dari segi pengembang langkah pembelajaran yang digunakan belum sesuai dengan tujuan pembelajaran maupun sesuai dengan sintak PBL yang digunakan. Akan lebih baik apabila guru dapat mengembangkan RPP yang dapat menarik perhatian siswa maupun RPP yang dapat mengakomodasikan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka secara mandiri. Kemudian yang kedua, bahan ajarnya. Dari segi bahan ajar, guru waktu itu hanya menggunakan satu buku sumber belajar, yaitu buku tema, dan belum adanya pengembangan materi dari berbagai sumber lainnya, entah itu lingkungan maupun dari segi bahan ajar cetak yang dibuat oleh guru itu belum ada. Guru hanya menggunakan sumber buku tema saja. Kemudian yang ketiga, dari segi LKPD yang diberikan oleh guru, beberapa hal yang tidak ditemukan dalam LKPD yang disusun oleh guru ialah petunjuk belajarnya belum ada, kemudian tujuan yang hendak dicapai siswa saat mengerjakan LKPD belum ada, kemudian berbagai informasi penting pendukung dalam pembelajaran serta langkah dalam mengerjakan LKPD-nya juga belum ada. Sehingga saat mengerjakan LKPD, siswa terlihat kebingungan serta tidak serius untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu beberapa komponen yang belum ada pada LKPD yang diberikan oleh guru. Kemudian media pembelajarannya. Dari segi media pembelajarannya itu sendiri, guru hanya menggunakan satu media, itu media visual, dan hal tersebut belum dapat menarik perhatian siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Dari hal tersebut, beberapa hal yang bisa kita ketahui bahwa idealnya perangkat pembelajaran adalah suatu wujud persiapan yang dilakukan oleh seorang guru dalam proses belajar sebelum dimulai. Jadi sebelum belajar hendaknya guru dapat memperhatikan berbagai perangkat yang mau mereka gunakan dalam belajar. Menurut PP tahun 2005 nomor 19 tentang Standar Pendidikan Nasional, pada pasal 20, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Nah, beberapa hal tersebut sudah terdapat dalam RPP yang dikembangkan oleh guru. Namun, akan lebih baik bila guru dapat memperhatikan pengembangan tersebut berdasarkan karakteristik belajar siswanya. Kemudian, dilihat dari beberapa poin hasil observasi di mana guru belum mengembangkan bahan ajar terkait dengan materi sumber daya alamnya. Salah seorang ahli yang Abdul Majid dalam tahun 2013 halaman 174 mengungkapkan bahwa ada banyak bentuk pengembangan bahan ajar yang dapat dilakukan oleh guru, baik itu bahan ajar cetak, audio visual, dan interaktif lainnya. Nah, keempat contoh bahan ajar ini bisa kita kembangkan, yang mana seharusnya bahan ajar tidak berbatas hanya pada buku sumber yang sering digunakan oleh guru di sekolah. Namun, berupa audio, visual, maupun interaktif pun bisa digunakan. Setidaknya kita dapat memberikan bahan ajar cetak yang kita kembangkan sendiri, di mana dalam pengembangan bahan ajar cetak tersebut, guru dapat memvariasikan berbagai materi atau mengilustrasikan berbagai kegiatan yang mungkin dapat melibatkan semua siswa. Kemudian, di samping itu, Widodo dan Yusmadi pada tahun 2008 pada bukunya halaman 50 menyatakan bahwa ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar. Yang pertama, membuat ilustrasi yang menarik, kemudian adanya latihan dan tugas, yang kemudian
dikembangkan secara kontekstual dan bahasa yang digunakan adalah bahasa sederhana. Nah, kadang buku yang dikembangkan pada buku tema yang sering digunakan itu bahasa yang digunakan ya bahasa yang belum mempertimbangkan pemahaman semua siswa secara menyeluruh dalam artian seperti bahasa yang digunakan masih bersifat umum dan belum memperhatikan perkembangan bahasa siswa sesuai dengan karakteristik siswa kita, sehingga ada baiknya apabila seorang guru bisa mengembangkan bahan ajar sesuai dengan perkembangan bahasa maupun perkembangan belajar anak-anak yang kita ajar ataupun anak-anak yang kita belajarkan seperti itu. Sehingga ketika kita sudah mengetahui bagaimana perkembangan belajar mereka, kita bisa mengembangkan bahan ajar yang sesuai. Kemudian melalui pengembangan bahan ajar tersebut, kita bisa membuat ilustrasi yang menarik serta latihan dan tugas yang pada dasarnya kita kembangkan berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Kemudian lagi dari segi pengembangan LKPD-nya, guru harus memperhatikan penyusunan yang tepat. Menurut Osman dan Yildirim tahun 2011 di bukunya halaman 4, LKPD merupakan lembaran yang bersih bahan-bahan untuk peserta didik agar lebih aktif dan dapat mengambil makna dari proses pembelajaran. Terdapat beberapa komponen yang harus ada pada LKPD yaitu yang pertama judul, yang kedua petunjuk belajar, yang ketiga komponen yang harus dicapai, yang keempat informasi pendukung, yang kelima tugas ataupun langkah kerja, yang keenam hal tersebut merupakan pendapat Prastowo pada tahun 2014 di halaman 28. Nah, komponen ini harus ada dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat terarah dan mengetahui apa tujuan mereka melakukan atau memecahkan masalah tersebut. Sedangkan pada observasi yang saya lakukan sebelumnya, hal tersebut belum ada, sehingga siswa merasa kebingungan dalam proses pembelajarannya. Kemudian dari segi media pembelajarannya, saya bertolak pada pendapat Suraya pada tahun 2012, yaitu media merupakan alat yang mampu membantu proses belajar mengajar serta berfungsi untuk memperjelas makna pesan atau informasi yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menghadirkan sebuah media pembelajaran. Prasetya tahun 2016 menyatakan ada 7 hal yang diperhatikan dalam mengembangkan sebuah media pembelajaran. Yang pertama ialah dari segi keefektifan biaya, yang kemudian yang kedua kesesuaian media pembelajaran dan metode yang digunakan oleh guru, yang ketiga kesesuaian media dengan karakteristik di peserta didik, yang keempat mempertimbangkan praktis penggunaannya, yang kelima ketersediaan media pembelajaran tersebut, yang keenam tujuan, di mana tujuan ini maksudnya ialah media yang kita gunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada RPP. Yang ketujuh efektivitas penggunaannya. Dalam hal ini berarti bahwa media yang kita gunakan haruslah media yang paling efektif yang sesuai dengan rumusan dalam pembelajaran. Nah, dari ketujuh komponen ini, yang paling sulit atau yang belum ditemukan saat observasi ialah guru belum mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, bahwa guru hanya menggunakan satu media pembelajaran yang sifatnya visual, sedangkan di dalam kelas terdapat 25 orang siswa dengan cara belajar yang berbeda-beda. Ada baiknya guru dapat mengembangkan media pembelajaran yang dapat melibatkan semua siswa berdasarkan karakteristik belajar yang dimiliki oleh siswa, seperti itu. Jadi berdasarkan observasi yang telah saya lakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan observasi yang dilakukan dalam pembelajaran IPS di SD, khususnya di kelas 5 SD Nenggolo,
Disimpulkan bahwa guru telah membuat rancangan pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai melalui RPP, kemudian penyediaan LKPD, serta mempersiapkan media pembelajaran. Namun, masih perlu adanya perbaikan terhadap perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru agar hasil belajar jauh lebih maksimal, seperti media pembelajaran yang bervariasi, kemudian yang sesuai dengan karakteristik belajar siswa, kemudian LKPD yang dirancang oleh guru dan memenuhi semua komponen LKPD yang seharusnya ada dalam LKPD, kemudian dari segi bahan ajar yang digunakan, kemudian lagi pengembangan RPP yang lebih dimaksimalkan atau divariasikan untuk membantu siswa mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui langkah pengembangan RPP-nya itu sendiri. Baiklah teman-teman, mungkin itu hasil observasi yang telah saya lakukan sebelumnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Tadi nggak ada moderator Mbak Fatma. Mungkin langsung aja Mbak Fatma minta kalau ada teman yang mau komen ya. Moderatornya Mungkin Kak itu Vivi. tadi pemaparan singkat terkait dengan observasi yang dilakukan sebelumnya. Mungkin ada kekurangan atau saran maupun tambahan dari teman-teman, saya persilakan. Baik, itu ada pertanyaan dari Mbak Fai di kolom chat. Berarti yang nanti mau diperbaiki oleh Kak Ana apa aja ya dari hasil observasinya tadi? Mungkin ada beberapa yang diperbaiki karena dari beberapa hal temuan tadi seperti LKPD, kemudian bahan ajar, kemudian lagi RPP-nya masih diperbaiki dari segi langkah atau pengembangan langkah yang dapat memfasilitasi siswa untuk belajar mandiri dan aktif. Kemudian lagi dari segi bahan ajarnya mungkin dari keempat-empatnya seperti RPP, bahan ajar, LKPD maupun medianya nanti akan diperbaiki. Karena pada dasarnya guru sudah menggunakan keempat hal tersebut, namun belum dimaksimalkan dengan baik atau belum divariasikan oleh guru seperti itu. Oke, Mbak Fai. Apa teman-teman yang lain masih ada saran maupun tambahan? Kak Fatma, tanya Kak. Berarti untuk poin-poin yang lebih spesifik untuk LKPD itu seperti apa toh Kak sebenarnya Kak? Kalau menurut Kak Fatma. Kalau menurut saya, maksudnya gini, kalau saya sendiri melihat dari pendapat yang saya kemukakan tadi, ada 7 komponen yang harus diperhatikan dalam LKPD-nya. Pertama, judul, tujuan, kemudian langkah pengguna LKPD itu sendiri, kemudian pengembangan dari persoalan dalam LKPD tersebut juga harus diperhatikan sesuai dengan karakteristik belajar serta kontekstual dalam permasalahan di sekitar siswa seperti itu. Oke. Oke Kak Sun Kak. Nanti bisa dipraktekkan, saya praktekkan nanti. Oke, Mas. Nah, berarti nanti yang mau diperbaiki, kalau yang paling urgent apa?
dari segi hal yang mendesak atau urgent-nya itu sendiri, mungkin kalau kita urut satu persatu, semua hal tersebut, maksudnya dari semua komponen yang saya temukan, entah itu bahan ajar, media, LKPD, maupun perangkatnya, setiap komponen tersebut adalah komponen yang penting. Dan dari segi pengembangannya berarti kita mengembangkan RPP terlebih dahulu. Berarti yang paling utama kita perbaiki ialah RPP. Karena nanti dari RPP kita baru bisa mengurutkan bagaimana pengembangan LKPD-nya, bagaimana pengembangan bahan ajarnya, seperti itu. Berarti yang paling utama yang harus diperbaiki ialah RPP-nya itu sendiri. Karena nanti perangkat berupa LKPD, media, maupun bahan ajar akan mengikuti bagaimana cara guru mengembangkan RPP-nya. Seperti itu, Mas Fatur. Atau ada tambahan dari teman-teman yang lain terkait bagaimana dari permasalahan yang saya temukan tadi, apa hal yang paling urgent yang harus saya perbaiki? Kak, tapi dilihat dari pemaparannya sampai ini sudah bagus sih, tapi kalau mungkin lebih ke modul ajari Kak ya, yang perlu diperbaiki mungkin loh ya, kalau menurutku loh ya, isinya itu Kak. Menurutku kalau aku, Modul ajar. ya mungkin dari ya Sebenarnya Kak, modul ajar kan untuk kurikulum merdeka kan, ya, Arwan ya. Berarti modul ajar itu sama dengan RPP di kelas 13. ya, Yang diobservasikan di kelas 5. Ya, berarti sama saja sebenarnya. Baik itu modul maupun RPP, itu sama sebenarnya. Berarti emang harus, kalau di kurikulum 13 emang harus RPP yang diperbaiki terlebih dahulu dari masalah yang saya temukan di lapangan. Seperti itu. berarti nanti yang dikembangkan dari indikator atau KD-nya dulu Kak. Kalau kita urut dalam penyusunan RPP, kita berangkat dari KD baru indikator. Oh gitu. Iya. Baik teman-teman, kalau tidak ada lagi saran maupun tambahan dari teman-teman, saya kembalikan siapa ya? VV, Ke saya, KVV, Mbak. KVV. Sudah ready. Oh, udah, ya saya kembalikan kepada Mas Fatur. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fatma. Mohon maaf ya teman-teman. Ya Ya, dimaafin. kadang dimaafin. dinamika kehidupan memang seperti ini. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Mbak Fatma memberikan gambaran juga kepada teman-teman bagaimana nanti untuk mengeksekusi solusinya. Nah, kalau tadi ada 4 poin ya Mbak, kalau nggak salah. Iya Mas, 4 poin yang ditemukan. Oke, 4. Dari keempat poin itu kalau misal kita mau membuat penelitian itu kan ada masalah yang paling urgent kan ya, Iya. yang harus kita selesaikan dulu. Nah, kalau menurut Mbak Fatma dari keempat itu mana yang paling urgent? Yang Kalau harus dilakukan dulu untuk memperbaiki tersebut. Karena kan ya dalam mengobati pun ada urut-urutannya kan. Oke. Yang dilakukan dulu yang mana dulu Mbak? Kalau menurut saya dari keempat hal yang temukan tadi, hal yang paling urgent untuk diselesaikan ya dari segi RPP ataupun modul pembelajarannya. Karena nanti ketika guru udah bisa mengembangkan RPP atau modul ajarnya dengan benar, guru nanti akan mengembangkan bahan ajar sesuai dengan langkah pembelajaran yang digunakan, kemudian tujuan pembelajaran yang disusun, nanti akan disesuaikan entah itu media, LKPD, maupun bahan ajarnya sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dalam RPP atau modulnya, seperti itu. Oh, berarti mulai dari perencanaannya ya? Iya, dari segi perencanaan. Oh, ini di SD mana tadi? Sorry. Di SDN Golo. Oh, Gulu. Oke, oke. Oke, baik. Terima kasih. Berarti nanti secara keseluruhan dong yang nanti diperbaiki ya. Karena kan outputnya dari mata kuliah ini adalah
RPP. Mm-mm. Ya, Saya berarti keseluruhan. ya. Ya, nggak apa-apa kalau memang kondisi nyatanya di lapangan seperti itu ya harus diakui memang yang seperti itu banyak terjadi, nggak cuma di Jogja, dimanapun banyak seperti itu. Ya, betul. Oke, terima kasih Mbak Fatma. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya udah cukup. Ya, oke. Iya. Em, terima kasih Mbak Fatma atas penyampaiannya. Selanjutnya siapa ya? Untuk yang Mbak Fatma tadi kelas tinggi ya? Yang Tinggi. kelas bawah siapa? Silakan. Satu lagi. Kemarin kayaknya belum ada yang daftar jadi relawan deh. Belum ada Kak kemarin. Belum ada. Bentar teman-teman. Teman-teman mau tanya. Kalau di kejadian di SD Nimar kemarin kan karena guru ya. Berarti langkah yang urgent apa terusan? Apa guru diganti gitu? Ya enggak dong, masa gurunya diganti. Kecuali kan kelas 3 kan kosong, nggak ada guru. Oh, enggak ada gurunya. Ya tambah guru berarti. Iya. Kan Angel. bukan diganti berarti. Kalau diganti itu kan sudah ada, diganti. Kalau belum ada, namanya ditambah. Itu sudah ada guru kelas PJOK. Berarti harus diganti guru kelas. Gitu loh Kak, maksud saya Kak. Loh, guru kelas dengan guru PJOK berbeda, Mas. Kalau So- jenengan kan guru PJOK yang sudah mendapatkan ijazah guru ijazah apa PGSD juga kan, Mas? Ya, yang satunya ini karena saya tinggal tugas belajar dan satunya itu mutasi. Nah, beliau itu dikasih SK sementara untuk ngisi guru kelas 3 gitu loh Kak. Nah, dari situ, dari administrasinya itu amburadul. Ya, ya bisa dibilang beda beda keahliannya sih. Ya. Karena ya guru kelas tentunya terbiasa mengelola kelasnya sendiri, mengelola administrasinya. Sedangkan kalau guru mapel ya berbeda. Berarti perlu perlu di handle guru lain sama guru mapel guru kelas gitu ya seharusnya ya. Sebaiknya seperti itu, Mas. Idealnya. Oke, oke. Siap, 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 siap. Makasih. Berarti ya mengajukan ke Korwil kalau begitu, Ya, siap. ke Korwil dan ke Dinas Pendidikan. Atau mungkin kalau sekolah punya uang bisa rekrut guru honorer. Ya, ini masalahnya dana bos ini nanti ya. Nah, iya, ya, ya seperti itu. SD saya juga seperti itu. Saya tinggal sekarang rekrut guru baru. Oke, oke, oke. Siap, siap. Berarti curhat ya aku ya. Hmm. Ngobrol Oke, yang lain. Mbak Dila. Ayo Mbak Dila. Kelas rendah, kalau dilihat dari progresnya, Oh punya iya, yang kemarin paling Dila siap. kemarin. Ayo Dila, Mbak Dila, Dila Amir. Yuk. Oke, baiklah teman-teman. Suaranya hilang, Mbak. Udah siap kan? Share screen-nya cepat. Ya Allah, ada kok suaranya. Halo, tes. Kurang keras, suaranya kurang keras. Nah, kurang keras dikit. Tes, tes. Oke. Jadi PPT-nya kurang langsung saja. lebar, PPT-nya kurang lebar. Tes. Langsung saja ya teman-teman. Jadi observasi saya tuh di kelas rendah SD-nya sama SD-nya Mbak Fatma tadi, SDN Doro. Nah, di mana narasumber saya itu berada di guru kelas wali kelas 3, yang mana nama bapaknya Muhammad Arif Fajar Pambudi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat identitas narasumber. Nah, mungkin
Kemudian di sini ada visi dan misi sekolahnya. Ya nggak usah saya bacakan ya teman-teman. Soalnya udah bisa baca. Nah, dari hasil observasi yang saya observasi itu ada 3 observasi tentang karakteristik peserta didiknya, observasi RPP yang digunakan guru, sama observasi peserta didiknya. Namun yang mendapat kendala dari ketiga hasil observasi ini yaitu observasi RPP yang digunakan pada guru. Nah, sebelum itu kan kita ketahui ya teman-teman di kelas rendah tuh hanya pengintegrasian IPS. Bagaimana caranya menghadirkan muatan IPS apalagi pada kurikulum K13 nih. Nah, dalam proses pembelajaran di SD Negeri Golo yang saya observasi ini, kehadiran muatan IPS dalam setiap mata pembelajaran sudah diajarkan dan sudah ada disampaikan secara tersirat pada peserta didik. Nah, seperti kita ketahui, karena dalam kurikulum K13, kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3 itu muatan pembelajaran lebih difokuskan pada pembelajaran yang bersifat dasar dan fundamental seperti membaca, menulis, ya calistung lah, sama pengetahuan alamnya. Jadi muatan IPS-nya itu hanya diselip-selipkan di setiap mata pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran tematik yang saya observasi di kelas 3 ini, guru sudah menghadirkan muatan IPS sebagai bagian dari penyampaian materi pembelajaran. Nah, kemarin itu di kelas 3 ini belajar tentang teknologi. Kemudian mereka belajar tentang sandang dan pangan. Mungkin itu bagian dari muatan IPS-nya ya. Jadi gurunya sudah menghadirkan, mengaitkan dengan lingkungan hidup seperti mengenalkan makanan dan minuman di sekitar, kayak ini loh makanan Indonesia, ini loh itu tentang sandang dan pangan. Kemudian kemarin mereka belajar juga terkait dengan kain sutra, bagaimana cara pembuatan kain sutra itu diperoleh dari mana. Nah, mungkin itu yang jadi pengintegrasian muatan IPS dalam pembelajarannya. Terus nah tadi saya sudah bilang kan kalau yang saya observasi itu tentang yang terdapat yang jadi kendalanya itu terdapat di RPP gurunya. Nah, dari hasil observasi di SDN Golo menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan, seperti guru masih kewalahan dalam menerapkan alokasi waktu dan rancangan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang telah disusun sebelumnya. Nah, hal ini bisa dilihat dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru itu kurang interaktif, karena yang saya lihat tuh dalam observasi pembelajaran tuh masih teacher center. Jadi guru hanya menjelaskan walaupun di RPP-nya itu sudah mencantumkan model pembelajarannya tuh ini. Model pembelajarannya PJBL, PBL, tapi pas pengimplementasian di kelas tuh sama sekali gak ada sintaks dari PBL ini. Jadi gurunya metodenya tuh hanya ceramah, diskusi, tanya jawab seputaran itu aja sama siswanya. Nah, kemudian metode pembelajaran yang dicantumkan oleh guru pada RPP belum dimanfaatkan seluruhnya, hanya menggunakan metode ceramah. Nah, itu tadi. Kemudian pemahaman guru terkait karakteristik peserta didik dan gaya belajar mereka masih belum mendalam. Nah, di sini dikarenakan guru hanya menggunakan media, ya poin plusnya guru sudah menggunakan media pembelajaran yang berupa teknologi. Dia sudah menampilkan video-video bagaimana proses pembuatan kain sutra. Nah, tapi
guru tuh belum paham kalau ternyata peserta didiknya tuh ada gaya belajarnya tuh yang kinestetik misalnya, ada yang audio, ada yang visual. Tidak menutup kemungkinan guru tahu, tapi guru ya acu tak acu sekarang gitu. Yang keempat, sintaks model pembelajaran yang dicantumkan dalam RPP masih belum diimplementasikan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, dalam RPP-nya tuh model pembelajarannya PBL, tapi dalam pengimplementasiannya tidak ada sama sekali sintaks PBL dalam pembelajaran. Guru hanya menjelaskan, kemudian memaparkan video, sampai-sampai siswa tuh nggak diberikan LKPD, tidak ada evaluasi. Ya, terlepas dari alokasi waktu ya, mungkin karena waktunya yang nggak cukup, ya karena itu tadi, karena terlalu banyak video yang ditampilkan. Kemarin itu ada 3 video yang ditampilkan, jadi waktunya habis hanya untuk nonton video, nggak ada ngerjain tugas, nggak ada ngerjain LKPD, nggak ada bagi kelompok. Kemudian kegiatan penuntut dalam RPP masih belum dilaksanakan. Nah, itu tadi karena mungkin keterbatasan waktu. Nah, jadi alternatif solusi yang saya berikan dengan adanya permasalahan-permasalahan tadi itu, ya mungkin garis besarnya itu memberikan bimbingan dan pendampingan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan diri. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi. Kemudian konsultasi dengan ahli, serta kolaborasi dengan guru. Nah, tapi jika masalahnya terletak pada kesenjangan antara RPP dengan penampilan guru yang seperti saya bilang tadi, mungkin gurunya yang kurang menguasai model pembelajaran yang diterapkan di RPP, jadi guru melaksanakan pembelajaran itu secara konvensional ya, maka yang saya tawarkan di sini RPP-nya yang harus direvisi agar lebih sesuai dengan kondisi kelas dan keterampilan guru dalam mengajar. Nah, seperti mungkin model pembelajarannya aja yang diubah ya sesuai dengan keterampilan guru ya, di mana model-model pembelajaran sendiri itu biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan para ahli, menyusun model berdasar salah ini. Jadi model-model pembelajaran sendiri biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan. Nah, kemudian saya menawarkan untuk model pembelajarannya tuh diganti menjadi model pembelajaran kooperatif. Bukan diganti sih, direvisi, memperbaiki, di-upgrade kembali. Model kooperatif tipe Scramble. Nah, kenapa saya mengatakan kalau model pembelajarannya tuh bagusnya tipe ini tadi, soalnya yang saya amati tuh anak-anaknya lebih suka bermain, lebih suka aktif gitu, yang nggak cenderung cuma nonton video tok. Terus ntar ditanya, semua pada saat nonton video emang siswanya tuh memperhatikan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau siswanya hanya memperhatikan, tidak memahami apa yang dipaparkan sama gurunya. Makanya kenapa saya menawarkan untuk mengganti model pembelajarannya itu menjadi kooperatif tipe Scramble, karena model pembelajaran ini peserta didik bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, model pembelajaran Scramble ini pembelajaran yang menggunakan metode permainan anak-anak. Di dalamnya terdapat soal-soal lembaran jawaban serta kata-kata kalimat yang telah diacak, dan selanjutnya peserta didik ditugaskan untuk menyusun kata-kata atau kalimat tersebut. Nah, sehingga mungkin itu
itu yang bisa menarik perhatian peserta didik untuk lebih terfokus dalam pembelajaran. Mungkin itu saja dari temuan saya di SDN Negeri Solo yang permasalahannya hampir mirip lah sama Mbak Fatma tuh yang nggak mengerjakan LKPD, media pembelajarannya juga tidak dikembangkan, terus buku yang digunakan tuh cuman matematik, kayak gitu teman-teman. Tapi untuk pengintegrasian IPS dalam pembelajaran tuh udah ada. Oke, itu aja dari saya observasi yang saya lakukan di SDN Solo. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Dila. Oke, lengkap sekali ya tadi paparannya. Mulai dari dunia harus ngapain aja, ada di situ. Kemudian yang bisa ditolong oleh Mbak Dila ini dari segi apanya juga sudah disampaikan. Ini berarti sebenarnya RPP-nya sudah bagus ya Mbak, yang disusun. Sebenarnya RPP-nya sudah bagus, Mas. Cuman pengimplementasiannya aja, gurunya nggak mengimplementasikan RPP. sesuai RPP. Jadi sintaks dalam model pembelajarannya itu nggak ada, LKPD evaluasi nggak ada. Oke. Padahal di RPP-nya itu sudah disiapkan ya. Iya, jadi tadi yang saya katakan tuh mungkin ada kesenjangan antara RPP dengan kemampuan keterampilan guru pengajar nih. Oh, oke. Lah, kalau begitu, maaf nih, guru itu buat RPP-nya sendiri atau dari mana? Nah, itu yang nggak ditahu, Mas. Oh, Kalau ditanya sih, katanya buat sendiri. oke. Katanya buat sendiri. Tapi alam-alam ya, kita nggak tahu ya. Oke lah. Ya mungkin memang ada, mungkin saat itu ada keterbatasan untuk mengeksekusi sesuai dengan yang tertulis di RPP-nya ya, kita nggak tahu. Oke, kalau dari solusinya Mbak Dila tadi mengimplementasikan model pembelajaran ya berarti ya. Iya, iya, Mas. Oh ya tadi juga sempat disinggung kayaknya untuk siswanya itu ada apa namanya itu? Cara belajar yang berbeda-beda ya. Iya, jadi tidak semuanya yang kinestetik, nggak semuanya Ya. yang audio. Nah, berarti kan ada kinestetik, audiovisual, sama Visual. ya auditory sama visual. Nanti di RPP-nya Mbak Dila itu kan tadi masuknya ke diferensiasi ya. Iya. Pembelajaran berdiferensiasi. Nanti rencananya RPP yang Mbak Dila susun itu kan tentunya memuat model pembelajaran yang baru yang dianggapnya Mbak Dila itu sesuai dengan cocok dengan pembelajaran IPS di kelas 3 itu. Nah, apakah rencananya di RPP-nya nanti juga akan disisipkan dengan pembelajaran berdiferensiasinya? Pasti iya, Mas. Oke. Insya Allah. Oke, karena kalau begitu kan itu akan lebih maksimal untuk diterapkan di kelas. Tadi mengenai model pembelajarannya, rencana yang akan dipakai apa, Mbak? Model kooperatif tipe scramble. Tipe scramble. Kenapa milihnya scramble? Padahal kan banyak nih model pembelajaran. Iya. Iya. Nah, dari observasi yang saya lihat tuh anak kelas 3 kan masih suka bermain toh. Nah, dalam tipe scramble itu jadi anak-anaknya tuh bermain peran kayak menyusun kata-kata. Yes. Menyusun kata acak kan ini kan? Iya, menyusun kata acak, Mas. Oke, berarti model pembelajaran ini bisa dikatakan menarik ya untuk kelas tersebut. Iya. Selain itu, keunggulannya apa aja? Baik untuk siswanya atau untuk gurunya?
dari model scramble itu? Ya, menurut saya mungkin model pembelajaran ini akan mempermudah memahami materi ya, karena udah maksudnya langsung benda konkretnya gitu loh. Langsung ada benda konkretnya, misalnya soal dalam lembar pertanyaannya tuh dikasih misalnya ini loh bentukan dari ulat sutra. Kemudian bagaimana prosesnya. Jadi kayak siswa tuh bisa langsung mengingat dengan bentuk benda konkret. Oke. Terkait dengan sintaksnya yang model scramble, jenengan sudah menemukan? Karena kan model pembelajaran itu juga untuk mengeksekusinya diperlukan sintaks supaya step by step-nya tidak tertukar gitu loh. Iya, sudah Mas. Sudah Tapi ya? dalam PowerPoint tadi nggak saya tampilkan. Ya, oke, nggak apa-apa, Mbak. Yang penting jenengan sudah ada dasar teorinya, kenapa menerapkan itu, keunggulan-keunggulannya nanti bisa ditambahkan. Kalau belum ada di laporannya, kemudian sintaksnya juga. Kalau sudah ada berarti tinggal jenengan eksekusi ke dalam RPP-nya ya. Oke, Mas. Oke, terima kasih Mbak Dila. Monggo teman-teman yang mau ngasih tanggapan, dipersilahkan. Saya udah lama nggak dengar suaranya Mas Jihad. Mana ini Mas Jihad? Hai, bos. Halo Mas Jihad. Saya ingin Bagaimana tadi yang dipaparkan oleh Mbak Dila? ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, saya ingin bertanya kepada Mbak Dila terkait hasil observasi ke sekolah. Nah, kesulitan guru ketika Mbak Dila lihat di sana kayak gimana? Ya, kesulitannya mungkin cuman hanya terkendala sama waktunya aja ya, Mas Jihad. Guru mau ngasih LKPD mungkin, tapi waktunya yang nggak cukup karena tadi videonya ada 3. Ya. Tapi tadi saya nggak tahu itu LKPD-nya ada atau nggak ada. Tapi kita positive thinking aja ya. Mungkin ada, cuman terkendala sama waktu. Berarti ke siswanya nggak ada ya? Contohnya Iya. kayak terlalu aktif kayak gitu. Soalnya di kelas saya pas saya observasi itu ada anak yang nggak bisa diam kesana kemari gitu, kayak orang-orang ABK gitu. Oh, kalau untuk kelas 3 kemarin saya nggak menemukan, semuanya diam. Diam itu nggak tahu mereka paham atau mereka nggak paham. Oh, baik Mbak Dila, cuman itu pertanyaan saya kembalikan ke moderator Mas Fatur, silakan. Baik, terima kasih Mas Jihad. Monggo, siapa lagi teman-teman? Ada lagi kah? Kalau tidak ada, berarti perkuliahan segera kita cukupkan. Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk RPP-nya mulai dibuat, karena ya memang buat RPP itu bisa dalam sekejap, itu bisa. Cuman kalau sesuatu itu dikerjakan dengan waktu yang lebih lama, itu bisa lebih maksimal. Nanti bisa ketemu mana yang masih kurang, mana yang perlu diperbaiki, seperti itu. Kalau kita nggarapnya mepet, takutnya nanti ada hal-hal detail-detail kecil yang terlewat. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk minggu depan itu pertemuan keberapa ya? Ada 13 kayaknya. 13.
13 atau 12. 13 apa 14? Intinya tinggal 4 minggu kita libur bisa pulang. Oh, mungkin minggu depan pertemuan ke-13 ya. Saya juga nggak ngitung ini. Oke. Berarti kan masih ada beberapa pertemuan lagi. Nah, nanti di pertemuan itu mudah-mudahan kita juga sudah dapat arahan terkait dengan laporan observasinya akan bagaimana. Kemarin sih saya dapat referensi dari Mbak Dian terkait dengan laporan observasinya. Sistematikanya itu kurang lebih sudah cukup ilmiah lah. Mulai dari latar belakangnya, terus mulai dari pembahasannya gimana. Nanti izin untuk share ya Mbak Dian ke teman-teman supaya mungkin bisa diadopsi formatnya, sistematika penulisannya. Tapi kalau teman-teman masih dengan format yang sekarang teman-teman pegang juga silahkan. Nanti untuk fixnya kita tunggu dari Pak Anwar Senennya. Tapi kurang lebih saya rasa sih akan tidak jauh berbeda dari referensi yang dimiliki oleh Mbak Dian itu. Bentar Kak, tanya Kak. Berarti itu nanti kita plus makalah atau laporan plus modul juga enggak Kak? Ya, laporan observasi ini plus modul ajar untuk yang observasinya di kelas 4 dan RPP untuk yang observasinya di kelas yang masih K13, Mas. Oh gitu, berarti Kak untuk K13 nggak perlu cuma RPP aja ya? Ya, RPP. Ya, RPP-nya pun seharusnya Lengkap. juga lengkap, Lengkap. iya. Ya, siap. Lengkap. Siap, Namanya Kak. berarti masuk setengah-setengah kan gitu. Ya kan? Siap. Oke, makasih Kak. Oke. Jadi jangan lupa ya teman-teman mulai disusun RPP-nya. Kalau RPP 1 lembar itu kan dulu sempat booming tuh RPP 1 lembar. Nah, kalau RPP 1 lembar itu baru langkah-langkahnya saja di situ yang dijelaskan. Detail-detailnya kan belum ada. Nah, kalau kita ngasih obatnya seperti itu, harapan kita untuk memperbaiki kondisi yang ada di lapangan apakah bisa terwujud? Ya, kemungkinan besar sih kurang ya. Karena kurang mendetail apa yang harus dieksekusi, apa yang harus ada di situ. Itu kalau pakainya RPP 1 lembar itu belum lengkap. Sebisa mungkin ada mulai dari bahan ajarnya itu kita tambahkan, terus medianya yang digunakan apa saja, terus lagi LKPD-nya juga jangan lupa. Terus setelah LKPD ada soal evaluasi ya teman-teman. Nah kalau soal evaluasi biasanya ada kisi-kisinya. Nah itu monggo teman-teman mau tambahkan lengkap beserta kisi-kisinya atau hanya soal evaluasi dan kunci jawabannya saja. Itu nggak masalah. Kemudian juga perlu instrumen penilaiannya. Nah, salah satunya yang kognitif tadi kan ada evaluasi. Nah, kan yang dinilai dalam pembelajaran itu bukan hanya kognitif ya. Ada ranah afektif dan ada ranah psikomotorik juga. Nah, maka dari itu perlu juga dibuat instrumen untuk penilaian psikomotoriknya. Itu baik di RPP maupun di modul ajar perlu ada seperti itu. Begitu ya teman-teman, kurang lebih. Silakan mulai dikerjakan. Minggu depan diusahakan ada yang mempresentasikan sampai ke RPP atau modul ajarnya. Oke. Siapapun boleh, yang sudah presentasi kemarin pun boleh kalau mau mempresentasikan modul Berarti ajar yang lebih maupun dahulu Kak RPP-nya. Faktur Rozi. Kenapa? Yang lebih dahulu besok Kak Faktur Rozi yang Pak pemaparan. Oh, belum tentu kalau itu, Mas. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Atau sudah cukup? Oke, kalau nggak ada,
berarti kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, memberikan ilmu-ilmu baru kepada kita yang bisa kita terapkan di dunia pendidikan ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf semuanya atas ya tadilah begitu. Ya, enggak apa-apa, Kak. Namanya Terima juga kasih. manusia. Ya. Terima kasih, saya tutup. Tadi ada yang mimpin doa nggak ya? Ada. Oke, saya ambil alih ya, nggak apa-apa ya. Ya, siap. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Cukup. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Ya, Terima sama-sama, kasih Kak. teman-teman semuanya. Kembali kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.